dengan saya Silatika sebagai konselornya, lalu ada Saya Len Melani sebagai kameramen dan editor. Saya Katumi Olivia sebagai konseling. Saya Iskandar Ramanik sebagai penulis naskah cerita ini. dan ada pun topik yang akan kami bawakan yaitu krisis identitas budaya. Selamat menyaksikan. Dadah! Permisi Bu. Iya, silakan masuk. Katrina kan? Duduk. Selamat siang Katrina. Siang Bu. Bagaimana kamu hari ini? Apa kabar? Kabar saya sehat sih Bu, tapi saya ada sedikit kendala yang harus saya ungkapkan ke Ibu, makanya saya datang ke sini Bu. Baik. Jadi di sini kamu bebas mengungkapkan ekspresi kamu, apa yang mau kamu ceritakan sama ibu, kamu bebas karena di ruangan ini semua yang kamu ceritakan akan terjamin kerahasiaannya dan tidak akan bocor kemana-mana. Baik Bu. Katrina, ibu perhatikan tubuh kamu agak tegang ya. Tangan juga saling menggenggam dan kakimu seolah-olah siap untuk berlari. Bagaimana rasanya datang ke sini, Nak? Kalau boleh jujur Bu, sebenarnya saya tuh takut Bu untuk datang ke sini karena saya nggak terbiasa berbicara dengan banyak orang, termasuk kayak bicara empat mata gini Bu. Saya tuh ada ketakutan. Apalagi kalau bicara tentang diri saya. Saya itu selalu rasanya terlalu rumit untuk mengungkapkan suatu isi hati saya. Tapi saya juga butuh untuk tempat bercerita. Saya tidak tahu lagi Bu mau cerita ke siapa, jadi saya memberanikan diri untuk datang ke Ibu. Baik, terima kasih ya, Nak. Nah, jadi kamu datang ke sini untuk melawan rasa takut, itu merupakan sebuah keberanian yang telah kamu lakukan. Dengan kamu menunjukkan tekad yang kuat dari dirimu. Apa yang membuatmu memutuskan untuk datang ke ruang konseling, Nak? Saya udah terlalu terasa penuh sih Bu. Saya rasa juga beban ini tuh udah nggak bisa saya tanggung sendiri lagi. Beban ini tuh terlalu membebani hati dan pikiran saya Bu. Kalau disimpan sendiri terus, saya takutnya itu nanti jadinya saya meledak. Saya takut untuk tidak bisa menahan diri lagi Bu. Baik. Ibu sangat menghargai kejujuran dan keberanianmu ya. Jadi di ruang ini, kamu boleh menjadi dirimu. Mau apapun yang kamu katakan, ibu akan menerimanya. Dan kamu harus jujur. Anggap saja ruang ini adalah tempat yang paling aman di dunia. Tidak ada penilaian, tidak ada menertawakan, tidak ada tuntutan untuk harus menjadi orang lain selain dirimu sendiri. Katrina, semua yang kamu rasakan itu merupakan dirimu. Kalau kamu merasa cukup nyaman, apakah sudah siap untuk kita mulai konselingnya? Dan hal apa yang ingin kamu mulai dulu? Kamu punya kendali penuh atas cerita yang mau kamu sampaikan dengan ibu. Bu, jadi saya mau cerita tentang siapa saya, tentang budaya saya, dan tentang apa yang orang pikirkan itu tentang saya. Semua itu saya rasa saling berkaitan dan mencekik saya Bu. Jadi saya terkadang bertanya-tanya, saya ini kenapa ya gitu Bu. Jadi saya memutuskan untuk datang ke sini. Kedengarannya banyak hal yang kamu bawa hari ini. Itu semua adalah bagian penting dari hidupmu. Dari semua itu, bagaimana yang saat ini yang paling membebani hatimu, Katrina? Jadi saya itu suku Batak Toba Bu, dan dari ibu bapak saya juga itu suku Batak Toba. Tapi saya tidak seperti orang Batak yang orang-orang bayangkan. Saya pendiam, saya orangnya pelan, saya tidak bisa bicara keras atau tegas. Saya juga bisa dibilang nggak punya logat khas lah Bu yang kuat untuk dibilang menjadi seorang Batak Toba. Jadi saya cukup sering mendapatkan tekanan lah Bu dari teman-teman bilang kalau kami tuh nggak orang Batak, kalau kami tuh sebenarnya
apa ya Bu, suku campuran yang memang gak ada darah Bataknya gitu Bu. Baik, Ibu memahaminya. Jadi, ketika kamu menyadari perbedaan di antara kamu dan teman-teman kamu yang lain, kamu berpandangan kalau orang lain itu membuatmu merasa gak nyaman ya, Katrina? Iya Bu, saya merasa gagal sih Bu, sangat gagal sebenarnya Bu. Seperti saya itu tidak cocok dengan budaya saya sendiri Bu. Seperti saya itu adalah bisa dibilang kayak orang-orang berpandangan saya itu produk cacat Bu dari suku Batak. Baik, jadi kamu merasa tidak cukup Batak ya, Katrina? Apakah itu yang paling menyakitkan bagimu, Nak? Iya Bu, karena orang-orang berpandangan apa ya Bu, sering ngata-ngatain saya, jadi saya langsung bawa perasaan gitu Bu, jadi membebani pikiran saya Bu. Ibu merasakan kepedihanmu, perasaan bahwa identitasmu itu dipertanyakan, apalagi oleh teman-temanmu yang menganggap kamu Batak tetapi kamu tidak mencerminkan orang Batak. Apakah ada momen tertentu yang membuatmu merasakan perasaan gagal? Atau begitu membuatmu terasa asing di antara lingkunganmu? Sebenarnya banyak sih Bu, apalagi perkataan-perkataan teman saya kemarin waktu di kelas. Teman-teman saya itu bilang kayak, kok Bataknya halus sekali, sama sekali nggak kayak orang Batak, ini pasti Batak campuran atau Batak KTP gitu Bu. Jadi saya cuma bisa ketawa kecil aja Bu, pura-pura biasa dengan pasang wajah datar, padahal mereka nggak tahu aja di hati saya itu kayak sakit, semua rasa di dalam diri saya itu apa ya Bu, hati saya bergejolak ketika mendengar itu Bu. Jadi kamu merasa diejek ya, Nak? Apalagi dengan teman-temanmu yang menganggap bahwa ya kamu tidak seperti orang Batak dan mempertanyakan keaslian dari sukumu tersebut. Iya Bu, karena mereka mengolok-olok saya itu, saya jadi beranggapan bahwa diri saya itu memalukan Bu, memalukan untuk keluarga ataupun suku saya Bu. Baik, Katrina, dari cerita yang kamu bagi, Ibu bisa merasakan betapa dalam lukanya. Sangat dalam dan sudah menahun ya kan? Menjadi diri sendiri tetapi justru dianggap kurang oleh teman-teman dan lingkungan di sekitar, atau bahkan dianggap salah. Itu pasti melelahkan dan menyakitkan bagi kamu. Ini adalah pergulatan yang menghabiskan energi di antara kamu dan lingkunganmu, apalagi teman-temanmu yang beranggapan bahwa kamu tidak seperti mereka karena memiliki perbedaan. Ibu paham perasaanmu kan? Sudah berapa lama beban ini kamu pendam dan kapan kamu menyadari bahwa teman-temanmu beranggapan seperti itu terhadapmu? Lebih parahnya itu pas SMA sih Bu, tapi sejak SD itu saya udah merasakan olokan-olokan kecil seperti yang itu, yang saya bukan orang Batak, saya orang Batak yang ngaku seperti itu Bu. Tapi semakin kuat setelah saya merantau ke Medan ini. Di sini tuh perbedaannya sangat terasa dan mengancam saya Bu. Kalau boleh Ibu tahu, gimana kalau Katrina itu coba jangan hiraukan dulu pandangan orang lain dan fokus pada pandangan dirimu sendiri. Bagimu, apa arti sejati menjadi orang Batak itu? Saya pikir Bu, jadi orang Batak itu bukan cuma tentang diri sendiri, tapi tentang keluarga. Terus di Batak itu ada tentang marga dan dalihan atau tentang kerja keras juga, keteguhan, hormat pada orang tua. Terus tentang prinsip apa yang dipegang kuat oleh keluarga, tentang keberanian. Nah, keberanian ini tuh keberanian untuk merantau dan bertahan hidup.
bukan hanya soal suara keras saja, Bu. Bagus. Nah, jadi itu merupakan pandangan kamu tentang apa itu Batak. Nah, saat kamu mengatakan itu, saat kamu menyebutkan nilai-nilai yang jauh lebih penting daripada nada suara, apa yang muncul di dalam hatimu? Rasanya hangat, Bu. Rasanya kayak saya ini masih bagian dari Batak itu. Saya tidak benar-benar terpisah. Saya tidak kehilangan identitas itu dan masih ada di dalam diri saya itu bahwa saya itu Batak itu. Kalau kamu melihat bahwa kamu sebenarnya sudah menjalankan nilai-nilai dari suku Batak, seperti keteguhan dan kerja keras, meskipun dengan cara yang lembut. Apa artinya tentang dirimu semua yang kamu sebutkan tadi? Dan coba ibu mau dengar pandangan dari dirimu. Kalau yang dari saya ungkapkan itu artinya saya nggak salah ya, Bu. Suara itu boleh pelan, tapi semangat saya tidak. Saya itu cuman versi yang berbeda, versi yang mungkin lebih senyap tetapi otentik. Bagaimana rasanya kamu beranggapan bahwa pandanganmu itu sebenarnya tidak salah dengan memiliki suara kecil? Saya lega, Bu, setelah mendengar itu. Ini seperti pengakuan dari diri saya sendiri bahwa saya itu tetap bagian dari Batak walaupun volume suara saya itu kecil. Tapi tetap saya memiliki jiwa dan semangat itu seperti orang Batak, Bu. Kayak ada beban yang turun, beban yang saya pikir itu selama bertahun-tahun setelah saya selesai berbicara tentang Batak tadi, Bu. Bagus, itu adalah kesadaran yang sangat bagus. Kalau begitu, apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan mulai besok ataupun minggu depan untuk mulai berdamai dengan dirimu yang berbeda ini? Langkah kecil menuju penerimaan diri apa yang akan kamu lakukan ke depannya, Katrina? Mungkin langkah kecilnya itu, Bu, saya ingin belajar berbicara lebih jelas dengan percaya diri tanpa memaksakan diri saya itu untuk jadi orang yang keras. Saya akan bicara dengan volume saya sendiri. Kalau orang mengejek mungkin saya akan bilang ini cara saya untuk menjadi Batak dan saya bangga gitu, Bu. Kata-katamu tadi merupakan kata-kata yang sangat bermakna. Nah, jadi apa yang membuatmu menemukan kesimpulan seperti itu, Katrina? Mungkin karena saya itu tidak mau hilang dari diri saya sendiri, Bu. Saya ingin versi saya sendiri. Saya sudah terlalu lama membiarkan orang lain itu mendefinisikan suatu keburukan saya, Bu. Kalau kamu melihat dirimu sekarang, bagaimana pandanganmu yang dulunya kamu itu selalu sedih, selalu menangis ketika orang-orang beranggapan seperti itu tentang dirimu? Saya lihat perempuan Batak yang lembut, Bu, yang tidak punya takut dengan kelembutannya, yang kuat dengan caranya sendiri, dan memiliki kekuatan yang tidak perlu untuk diumbar-umbar, Bu. Nah, itu adalah dirimu sendiri yang sebenarnya, Katrina, dan yang membuat itu adalah kamu. Ibu hanya menjadi saksi dari apa yang kamu simpulkan sendiri tentang dirimu. Ibu lihat ada banyak hal ya yang belum kamu keluarkan atau kamu ceritakan. Seperti kamu masih menyimpan luka yang lebih dalam ya di hatimu. Tidak apa, kita punya waktu, jadi kita akan membahasnya pelan-pelan dan kamu bisa cerita sepanjang yang kamu mau. Ibu akan mendengarkannya. Sebenarnya, Bu, yang paling saya rasakan berat itu bukan tentang ejekannya, Bu.
Tetapi yang paling berat itu adalah saat saya itu mulai percaya bahwa ejekan itu benar dan nyata, Bu. Saat saya memvalidasi penolakan mereka. Jadi bukan hanya kata-kata orang yang datang dari luar saja yang mengatai kamu, tapi bagaimana kata-kata itu terus kamu ingat sehingga melekat di hatimu dan menjadi bagian dari narasi dirimu sendiri yang beranggapan bahwa kamu itu berbeda dari mereka. Iya, Bu, saya rasa itu adalah hal yang paling jahat. Kadang saya mikir, mungkin saya ini memang gagal untuk jadi orang Batak. Mungkin saya memang tidak layak punya marga itu. Ibu dengar bahwa kamu merasa seperti tidak memenuhi standar yang orang buat tentang bagaimana sebenarnya orang Batak itu. Standar yang mungkin tidak realistis sebenarnya. Begitu ya, Katrina? Iya, Bu. Saya mikir mereka itu menciptakan suatu hal yang nyata gitu, Bu, tentang orang Batak, tetapi saya tidak termasuk ke dalam hal tersebut, Bu. Dan perasaan itu terasa menyakitkan di dalam hati ya, Katrina. Iya, Bu, sakit sekali, Bu. Kayak identitas saya itu dicabut secara nggak langsung sama mereka. Seperti saya itu kehilangan akar saya sendiri, Bu. Luka ini sepertinya sudah berakar sangat dalam di dalam dirimu ya. Apalagi kamu bilang tadi sejak SD. Kalau kamu ingin, Ibu ingin tahu, apakah ada pengalaman masa kecil atau sebuah momen yang membuat kamu mulai mempertanyakan identitasmu? Ada, Bu, hal yang paling saya ingat kali itu, Bu, waktu masih SD, Bu. Saya itu berbicara dengan sangat pelan, Bu. Saya memang anaknya yang cukup tenang lah, Bu, sejak kecil. Waktu itu guru bilang ke saya, "Katrina, mana mungkin kamu ini orang Batak? Suara kau nggak keluar. Seharusnya kamu contoh teman-temanmu yang lain yang orang Batak yang punya suara kuat gitu, Bu." Jadi anak-anak satu kelas saya itu menertawai saya. Menurut saya itu tawa yang sangat nyaring di telinga saya, Bu, yang bikin saya itu sakit hati. Jadi mungkin itu pertama kali saya merasa bahwa saya itu nggak jadi diri saya sendiri. Saya merasa seperti dihianati, Bu, oleh diri saya sendiri. Waktu itu kamu masih anak kecil dan hanya ingin berbicara dengan caramu sendiri. Tapi justru ditertawakan oleh banyak orang, bahkan oleh gurumu yang seharusnya melindungi dan mengayomi. Itu adalah trauma yang membebanimu karena itu pasti momen yang sangat menyakitkan, seperti cap yang ditempelkan di dahi. Dan bagian dari dirimu mungkin masih membawa luka dan rasa malu itu sampai sekarang. Luka yang dibawa oleh anak kecil itu masih ada di dalam dirimu. Saya juga ingat, Bu, waktu pulang sekolah, saya bilang ke mama saya, "Ma, suara aku salah ya? Aku beda ya dari teman-temanku?" Terus mama itu jawab kayak, "Enggak, kamu itu memang lembut. Itu bukan suatu kekurangan, kamu itu istimewa." Tapi besoknya di sekolah, semuanya berulang lagi, Bu. Saya diolok-olok lagi. Kata-kata mama saya itu seperti kalah, Bu, dengan ucapan-ucapan teman-teman saya yang melok saya, Bu. Jadi kamu itu tumbuh berdasarkan dari pandangan suara yang berbeda. Dari lingkungan keluarga kamu beranggapan bahwa suara lembut itu tidak apa-apa, malah mencerminkan ketulusan dan kasih sayang. Tetapi di lingkungan sekolah itu merupakan ketidakbiasaan atau perbedaan yang membuat mereka malah mengolok-olok dirimu kan? Iya, Bu, dan
Entah kenapa, saya merasa suara dari lingkungan saya itu lebih keras di kepala saya dibandingkan ucapan mama saya tadi. Dan ucapan di lingkungan saya itu lebih memasuki hati, lebih dominan, Bu. Lebih menguasai hati saya, dan itu membuat saya seperti mempertanyakan cinta keluarga saya, Bu. Terkadang memang suara kejelekan atau kata-kata yang tidak baik yang dilontarkan oleh orang lain itu akan tertutupi dengan rasa cinta yang diberikan oleh lingkungan yang beranggapan itu sebenarnya baik, dan itu sifat alami dari otak manusia untuk fokus pada ancaman. Jadi kamu terus mengingat akan perkataan-perkataan yang tidak baik yang dilontarkan oleh lingkungan sekitarmu. Bukan berarti perkataan ibumu itu hilang, hanya tertutup oleh perkataan yang tidak baik dan rasa sakit hati yang kamu terima. Tugas kita adalah menyikapi bagaimana tanggapan yang dilontarkan oleh orang-orang di lingkungan sekitarmu. Ibu ingin tahu tentang konflik pandangan dua suara dari lingkunganmu dan lingkungan keluargamu tersebut. Bagaimana keluargamu memandang sebagai orang Batak, dan apakah kamu juga cenderung menggunakan standar dari lingkungan keluargamu atau dari lingkungan yang orang ketahui? Waktu kami kumpul keluarga besar tuh, saya kan ada tulang. Kadang tulang saya itu bilang, Katrina ini kok beda ya, kok lembut sekali, mirip tetangga sebelah, kayak bukan cucu dari opung kita gitu, Bu. Saya cuma bisa diam. Diam adalah benteng terakhir yang bisa saya lakukan, Bu. Kalau saya bicara, pasti mereka malah bilang lagi, tuh kan pelan kali suaranya, nggak ada semangatnya gitu, Bu. Dan kamu jadi memilih diam, ya kan? Karena ya kamu kalau ngomong pun juga akan dianggap salah oleh pamanmu tersebut. Iya, Bu, saya capek kadang, Bu, dilihat sebagai sebuah candaan bagi mereka, Bu. Saya itu capek selalu menjadi hal yang berbeda dan lain dari keluarga saya, Bu. Baik, Katrina, kita kembali ke intinya ya. Menjadi orang Batak itu memang sering dikatakan memiliki suara yang lantang, tegas, dan ekspresif. Itu sebenarnya hanya bagian kecil dari budaya Batak. Budaya itu luas dan beragam. Menurutmu, nilai apa yang orang Batak itu paling dekat yang mencerminkan dirimu yang kamu jalankan setiap hari? Jadi budaya Batak itu kan luas. Jadi menurut kamu, pandangan kamu, apa yang mencerminkan dirimu itu sebagai orang Batak? Mungkin kalau yang mencerminkan saya itu keberanian, Bu. Keberanian untuk tenang, tapi bukan keberanian untuk bicara keras, Bu. Saya mempunyai keberanian untuk bertahan, untuk merantau, untuk belajar, untuk menghargai keluarga saya, dan tidak menyerah pada tekanan hidup saya dari olakan mereka, Bu. Nah, itu adalah tondi atau semangat orang Batak yang sesungguhnya. Dan kamu menjalankan semua itu dengan caramu sendiri tentunya, dengan kelembutan dan tidak mengurangi kekuatanmu atau kepercayaan dirimu. Iya, Bu, benar juga ya. Saya tidak menyangka kata-kata yang saya sendiri bisa begitu menyakitkan, Bu. Ketika kamu mencoba menjadi dirimu yang lembut dan kuat secara sendiri, apa ketakutan terbesarmu yang sering menghantui dirimu? Mungkin
Ketakutan terbesar saya itu, Bu, saya itu takut dianggap lemah, Bu. Saya takut orang-orang mengambil keuntungan dari kelembutan saya ini, Bu. Takut tidak dianggap sebagai orang Batak. Eh, apa ya, Bu? Seperti kehilangan koneksi spiritual saya sebagai orang Batak. Terus saya itu takut mengecewakan keluarga saya yang sudah berjuang keras untuk saya, Bu. Jadi kamu seolah harus memilih antara dirimu yang memiliki suara yang lembut dan budayamu yang banyak dianggap harus memiliki suara yang keras. Sebuah pilihan yang mustahil. Iya, Bu, saya rasa itu kayak saya berdiri di antara dua dunia, Bu, seperti terombang-ambing. Dan dua-duanya itu tidak menerima saya dengan baik, Bu. Saya sendirian di tengah-tengah itu dan bingung mau mengikuti arus yang mana, Bu. Ibu paham, kadang orang yang lembut itu karena suaranya tidak lantang dan dia terbiasa merasa tidak dilihat atau diabaikan oleh lingkungan sekitarnya. Apakah kamu juga merasa seperti itu, Nak? Perasaan itu sering, Bu. Mungkin hampir setiap hari saya rasakan, Bu. Kalau di kelas misalnya, kalau saya mau bicara, saya itu dianggap kalah suara lah, Bu, dengan teman saya yang punya suara yang lebih lantang. Kadang juga ide saya itu sering dicuri oleh teman saya yang memiliki suara yang lebih keras dibanding saya. Nah, kalau di keluarga, saya itu sering dianggap anak yang gak banyak masalah, padahal saya cuma diam. Mereka tidak tahu badai yang saya lalui dalam hati saya, Bu. Nah, kalau di lingkungan saya dianggap aneh karena saya itu tidak terbiasa berbicara lantang dan suaranya pelan. Saya merasa tidak terlihat, Bu, seperti saya ini transparan. Ibu ingin tahu, Katrina, dan Ibu melihat seluruh dirimu yang lembut dan kuat, dan ibu juga mendengar suaramu meski lembut. Ibu menangkap setiap kata-kata dan emosinya, dan suaramu memiliki keindahan dan kedalaman yang berbeda. Keindahan yang memaksa pendengaran untuk benar-benar fokus terhadap suaramu. Kadang suara lembut justru suaranya orang yang paling kuat karena mereka menyimpan energi dan fokus pada ucapannya. Karena mereka bertahan dalam diam, mereka mengelola, bukan meledak-ledak secara gamblang. Kita bicara tentang kekuatan. Kalau kamu berpikir, apa yang kamu lakukan selama ini untuk bertahan dari semua rasa sakit dan rasa tidak dilihat oleh lingkungan sekitar? Biasanya, Bu, kalau untuk meredakan suatu emosi saya itu menulis di buku catatan harian saya, Bu. Saya rasa itu adalah dunia rahasia saya yang cuman saya sendiri yang tahu, Bu. Setiap saya merasa tidak diterima, saya selalu menulis di buku kecil saya itu, Bu, tentang rasa sakit, tentang rasa bingung saya, tentang diri saya yang tidak dapat saya mengerti, juga tentang memindahkan suara batin saya ke dalam kertas tersebut. Itu merupakan bentuk kekuatan yang sangat besar, Katrina. Itu adalah seni bertahan hidup. Menulis adalah cara lain untuk berbicara. Cara yang mungkin lebih cocok dan lebih efektif untuk orang yang lembut. Itu adalah wadah yang aman namun ekspresif, terutama bagi dirimu. Saya nggak pernah melihat, Bu, sebagai kekuatan. Saya hanya melihatnya itu sebagai pelarian aja, Bu. Karena lingkungan yang hanya memberi satu definisi tentang kekuatan, yaitu volume dan agresi. Padahal kekuatan itu lembut, sunyi, bisa halus, seperti kamu. Kekuatan yang berakar pada refleksi diri.
Hari ini kamu sudah membuka pintu yang sangat dalam dari dirimu. Pintu yang menuju luka masa kecilmu. Bagaimana rasanya sejauh ini, Katrina? Saya merasa cukup lega, Bu, karena saya itu didengarkan baik oleh Ibu. Tapi saya itu juga memiliki sedikit ketakutan, Bu. Takut membuka luka, takut luka itu menjadi terlalu besar dan berdampak pada diri saya. Tapi saya itu juga senang karena ternyata saya selama ini itu tidak sendirian, Bu, dalam pikiran saya. Ternyata ada orang yang lebih memahami apa yang saya rasakan. Ya, itu memang wajar. Keduanya bisa hadir bersamaan. Membuka luka itu memang menakutkan, tapi kamu tidak sendirian lagi. Ibu akan menjaga ruangan ini. Ibu akan bersamamu dalam perjalanan ini. Katrina, tadi kamu bilang takut membuka luka. Dan kita bisa bicara tentang rasa sakit. Kalau kamu siap, Ibu ingin tahu luka mana yang paling sering kembali dan menyakiti hatimu. Apakah itu luka emosional? Apa yang mendominasi, Katrina? Saya rasa malu yang mengikat saya sih, Bu. Malu menjadi saya, malu dengan suara saya yang pelan, malu karena orang lain itu sering tidak mendengarkan saya malu dianggap lemah, malu karena dianggap seperti tidak orang Batak. Saya malu karena merasa saya itu kecewa dengan budaya saya sendiri, Bu. Saya merasa mengkhianati leluhur saya, Bu. Kamu membawa beban rasa malu yang begitu besar. Rasa malu yang muncul bukan dari kesalahan yang kamu lakukan, tapi dari siapa dirimu. Kamu merasa membawa beban besar di pundakmu, beban yang menjadi representasi budayamu, beban untuk memenuhi standar orang lain, padahal standar itu sepihak dan sipit. Iya, Bu, betul. Saya takut, Bu, orang-orang bilang saya itu tidak layak. Tidak layaknya itu dalam arti saya tidak layak untuk menjadi orang Batak yang memiliki marga, Bu. Kita cari akar dari masa lalu yang mengikatmu dulu. Pertama, kapan pertama kali kamu merasa menjadi dirimu sendiri adalah sesuatu yang memalukan? Momen yang menancapkan rasa malu itu. Momen yang paling memalukan itu, Bu, dan yang paling saya ingat itu waktu saya SMP, Bu, waktu dimana saya itu masih mencari jati diri saya, Bu. Di situ saya kan mencoba lomba pidato, Bu, dan saya ingin membuktikan kepada orang bahwa saya itu bisa dan saya itu mampu. Terus guru saya bilang, Bu, kamu itu seharusnya bisa memenangkan pidato ini. Kamu kan orang Batak itu suaranya menggelegar, suaranya harus kuat. Jangan bikin malu sekolah dengan suara kamu yang kecil itu. Saya dari situ saya mulai tertantang, Bu. Jadi saya mencoba, saya latihan sampai suara saya serak. Saya memaksakan diri saya untuk melawan kodrat suara saya yang pelan. Tetapi tetap nggak bisa, Bu. Saya itu mau dipaksakan gimana pun suara saya tetap seperti ini, Bu. Jadi pada waktu saat hari perlombaan tiba, saya itu gugup dan suara saya itu hampir hilang, Bu. Teman-teman saya bilang itu bahwa itu merupakan lomba yang memalukan lah, Bu. Setelah itu, setelah mendengar kata-kata dari mereka, saya itu mulai berjanji pada diri saya itu nggak akan bicara depan umum lagi, Bu. Saya itu akan tidak membiarkan orang-orang itu mendengarkan suara saya, Bu. Mulai dari situlah saya merasakan bahwa saya ini memalukan seperti itu. Ibu merasakan betapa pedihnya pengalamanmu itu. Jadi kamu memaksa diri untuk menjadi seseorang yang bahkan itu bukan dirimu, menghukum dirimu sendiri, dan
Ketika tubuhmu tidak mampu memenuhi tuntutan yang tidak wajar itu, kamu menyalahkan dirimu dan membuat janji untuk membungkam dirimu sendiri. Seperti itu kan? Ya Bu, saya rasa bahwa diri saya ini tuh sudah hancur Bu. Saya pikir saya itu mempunyai cacat bawaan karena suara saya yang terlalu pelan ini Bu. Tidak, Katrina. Tubuhmu mendengarkan dirimu. Ia hanya merespon kejujuranmu. Dan tubuhmu memberitahu caranya bertahan dengan tidak memaksakan sesuatu yang tidak alami dari dirimu. Baik, jadi kita harus memisahkan terlebih dahulu antara kulit dan inti dari budaya. Orang sering mengira budaya itu hanya soal gaya bicara. Padahal budaya adalah cara hidup, nilai, dan etika. Menurut kamu, apa nilai Batak yang selama ini kamu coba jaga meskipun kamu itu orangnya yang lembut dan memiliki suara yang halus? Saya selalu berusaha menjadi keras sih Bu. Itu janji saya kepada diri saya. Merantau, belajar, menghormati orang tua, menjaga nama baik keluarga. Saya tidak mau saya itu menjadi beban. Nasihat dan mandiri dan nilai-nilai itu adalah inti orang Batak yang sejati. Keberanian, kekuatan, dan rasa hormat, dan juga ketekunan. Semua itu ada dalam dirimu. Jadi jauh lebih penting daripada volume suara. Saya nggak pernah melihat ke arah positifnya sih Bu, karena saya itu hanya fokus pada kekurangan saya dan beranggapan bahwa saya itu memang suatu hal yang memalukan pada suku saya gitu sih Bu. Coba kamu rasakan terlebih dahulu apa yang ada dalam hatimu. Seperti mungkin kamu bisa merasakan saya itu merantau, saya berani, saya hormat kepada keluarga. Nah, apa yang kamu rasakan? Rasa energi dari kebenaran itu. Saya merasa ada kehangatan Bu mengalir di dalam hati saya ke seluruh tubuh saya. Seperti ada bagian yang selama ini tuh hilang dari diri saya, sekarang mulai muncul lagi. Bagian diri saya itu yang sudah lama saya tolak. Mari kita hubungkan ke konflikmu saat ini ya. Bagaimana dengan lingkungan kampusmu? Apa yang membuatmu merasa paling tidak diterima di sana? Selain ejekan-ejekan yang sering dilontarkan oleh teman-temanmu. Di kampus, teman-teman saya itu banyak yang bersuku Batak Bu. Mayoritas suara mereka itu memang lantang, percaya diri. Terus kalau mereka bicara itu saya selalu kalah. Mereka selalu bercanda. Kalau saya itu nggak bisa ikut-ikutan lah seperti suara mereka. Kalau mereka debat, saya juga tidak bisa masuk ke dalam perdebatan mereka. Saya selalu berada di pinggiran dan mereka pernah bilang katanya itu halus sekali, kayak orang Jawa. Jangan-jangan kok pakai marga palsu ya dalam KTP-mu? Padahal saya itu 100% Batak Bu. Ketika kamu mendengarkan kalimat yang meragukan darah dan marga Batakmu, apa yang kamu rasakan lebih dalam dari sekedar rasa marah? Lebih besar itu rasa marah dan sedih sih Bu. Tapi ada rasa bingung juga Bu. Bingung untuk harus seperti apa standar yang harus saya penuhi. Kenapa karakter saya itu tidak dianggap dalam tanda kutip itu Batak Bu. Kenapa kelembutan saya ini tuh dianggap musuh terbesar dalam identitas saya Bu. Kita kembali ke inti kekuatanmu. Menurutmu, apakah karakter lembutmu yang membuatmu pendengaran baik dan peka, membuatmu lebih rendah daripada mereka? Jawablah dari hati, bukan dari ketakutanmu. Tidak Bu, tapi saya itu
sering merasa begitu karena saya itu terlalu menelaah definisi Batak dari mereka, Bu. Lalu, apa isi kekuatan dari kelembutanmu? Apa yang kamu dapatkan karena kamu lembut? Saya jadi cukup mudah untuk memahami orang lain, Bu. Saya bisa membaca suasana hati seseorang. Saya tidak suka menyakiti orang. Kalau teman curhat, saya itu selalu dengar, Bu, dengan baik. Saya memberikan rasa aman dan nyaman pada mereka. Terus mereka juga mengatakan bahwa mereka itu nyaman untuk bicara kepada saya, Bu. Nah, itu Katrina. Itu adalah kekuatan besar yang tidak semua orang punya. Kekuatan untuk menghubungkan dan menyembuhkan. Itu adalah kekuatan yang esensial. Kalau kamu melihat dirimu, Katrina sekarang, sebagai perpaduan dua hal budaya Batak yang kuat, berprinsip dan teguh, dan kepribadianmu yang lembut, peka, serta penuh empati, apa yang kamu lihat? Saya itu melihat sesuatu hal yang unik, Bu, dalam diri saya, sesuatu hal yang baru, bukan salah, bukan kurang, tetapi itu adalah bentuk perpaduan, Bu, perpaduan yang sangat sempurna dan mungkin hanya saya yang memiliki itu, Bu. Sungguh penemuan yang luar biasa, kan? Apakah masih ada ketakutan yang tersisa? Boleh kamu sebutkan satu saja yang paling membandel di dalam hatimu? Saya takut untuk tidak diterima, Bu. Takut bahkan kalau saya itu menerima diri saya sendiri, lingkungan tetap menolak. Bagaimana saya mengabaikan hal tersebut untuk selamanya, Bu? Katrina, itu takut yang sangat manusiawi. Takut yang mendasari semua interaksi sosial. Setiap orang pernah merasakannya, tapi kita tidak bisa mengendalikan reaksi orang lain. Kita hanya bisa mengendalikan penerimaan diri kita sendiri. Katrina, Ibu ingin kamu dengar ini baik-baik ya, dan biarkan itu masuk ke dalam hatimu. Di ruangan ini, saat ini, kamu diterima sepenuhnya. Ibu tidak hanya melihat, tapi juga menerima dengan segala kelembutanmu dan segala perbulatanmu dan dengan segala versimu. Semua versimu adalah versi yang benar. Sebelum kita akhiri sesi konseling ini, apa satu hal, satu kalimat inti yang kamu sadari hari ini? Intinya saya menyadari bahwa saya itu tidak harus kerja keras, Bu, untuk dianggap kuat. Kekuatan itu datang dari dalam hati saya. Dan saya tidak harus bicara lantang untuk dianggap sebagai orang Batak. Di identitas Batak itu saya ada di dalam nilai-nilai Batak itu, tetapi bukan bagian dari volume suara. Nah, itu adalah langkah yang besar. Katrina, kamu sudah menemukan keberanian dari dirimu. Nah, Katrina, sekarang kita sudah di akhir penghujung sesi konseling ini. Ibu mau tahu bagaimana perasaanmu setelah kita melakukan konseling tadi, setelah kamu menceritakan keluh kesahmu dan kamu menyimpulkan bagaimana tindakan yang baik yang akan kamu lakukan. Saya sangat senang, Bu, melakukan konseling dengan Ibu. Saya menjadi lebih terbuka. Saya juga itu dapat menerima diri saya sendiri sebagai orang Batak yang sesungguhnya tanpa dinilai dari suara atau volume yang besar, Bu. Sebagai orang Batak, Bu, saya menerima bahwa diri saya itu cukup dan harus dianggap. Itu sih, Bu. Saya terima kasih. Bagus sekali, Katrina. Jadi sesi konseling kita telah berakhir dan untuk sesi selanjutnya akan Ibu infokan ke kamu ya. Terima kasih ya, Katrina. Hati-hati ya, Nak. Tuang ya, Bu. Iya. Sekian video simulasi konseling multibudaya dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Dan terima kasih. Thanks for watching. Bye-bye. Dadah.